Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Namaku Siska, seorang wanita biasa yang menikah dengan pria luar biasa bernama Arman. Hidup kami memang tidak sempurna, tapi cinta dan ketulusan Arman sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. Dia bukan orang kaya, pekerjaannya pun serabutan, dari menjadi kurir hingga memperbaiki barang elektronik. Meski begitu, Arman tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk bekerja, dan setiap malam ia pulang membawa senyum, meski tubuhnya terlihat letih. "Aku nggak bawa apa-apa hari ini, Dek," katanya suatu malam, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tersenyum, "Yang penting Mas pulang dengan selamat. Itu sudah lebih dari cukup." Arman adalah lelaki yang selalu berusaha memenuhi kebutuhanku, meskipun kadang harus mengorbankan kebutuhannya sendiri. Tapi tidak semua orang bisa melihat ketulusan itu. Ibuku, Bu Ratna, adalah kebalikan dari Arman. Ia wanita yang keras, ambisius, dan memiliki pandangan hidup yang sangat materialistis. Baginya, kebahagiaan hanya bisa diukur dari harta. Sejak aku mengenalkan Arman kepadanya, ibu selalu menentang hubungan kami. "Siska," kata ibu suatu hari ketika aku sedang mengunjunginya, "ibu gak habis pikir, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Kamu tuh cantik, pintar, dan bisa dapat yang jauh lebih mapan dari dia." Aku sudah terbiasa dengan sindiran ibu, tapi tetap saja, itu menyakitkan. Aku mencoba menjawab dengan tenang, "Bu, yang penting dia sayang sama aku, dan selalu berusaha harta itu bisa dicari bareng-bareng." Namun, ibu hanya mendengus. "Cinta nggak bisa bayar listrik, Siska. Kamu tuh keras kepala banget." Aku menghela napas panjang. Percuma menjelaskan apapun pada ibu, dia terlalu terobsesi dengan materi untuk bisa melihat kualitas lain dalam diri seseorang. Hari itu adalah ulang tahunku yang ke-27. Arman sudah berjanji untuk datang ke rumah ibu membawa hadiah kecil. Aku tahu betul bahwa untuk membeli hadiah itu, Arman harus menyisihkan uang dari hasil kerjanya selama sebulan. "Mas yakin gak mau aku bantuin bayar hadiahnya?" tanyaku saat ia menjemputku di tempat kerja sehari sebelumnya. Arman tersenyum kecil. "Gak usah, Dek. Mas pengen. Ini murni dari Mas." Ketika hari ulang tahunku tiba, ibu mengundang beberapa tetangga untuk makan siang sederhana. Arman datang terlambat. Seperti biasa karena pekerjaannya, ia membawa sebuah tas kertas yang terlihat sudah kusut di tangannya. Namun, senyumnya tetap hangat. "Selamat ulang tahun, Dek," katanya sambil menyerahkan tas itu. Aku membukanya dan menemukan sebuah buku harian kulit berwarna coklat yang cantik. "Mas tahu kamu suka nulis, jadi Mas pikir ini cocok buat kamu," katanya sambil menggaruk kepala. Aku tersenyum lebar dan memeluknya. "Terima kasih, Mas. Aku suka banget." Namun, ibu yang sedang mengawasi kami dari ruang tamu tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya. "Itu hadiahnya?" tanya ibu dengan nada meremehkan. Arman mencoba menjawab dengan tenang. "Iya, Bu, ini hadiah sederhana, tapi saya pilih dengan hati-hati." Ibu tertawa kecil, namun tidak terdengar ramah. "Siska, coba kamu lihat, barang murah begini aja kamu senang? Harusnya kamu malu. Orang-orang di sini bawa hadiah mahal, kamu malah dapat ini." Aku merasa darahku mendidih mendengar ucapan ibu. "Bu, ini bukan soal harganya, yang penting niatnya." Namun, ibu tidak berhenti. "Arman, jangan sering-sering datang ke sini. Kalau cuma bawa barang murahan, kamu bikin malu keluarga kami." Aku melihat wajah Arman berubah, matanya tampak redup. Tapi ia menahan diri
untuk tidak bereaksi. Saya tahu, Bu, katanya dengan suara rendah. Saya memang belum bisa memberikan yang terbaik untuk Siska. Tapi saya janji, saya akan buktikan kalau saya bisa. Aku mencoba membela Arman, tapi situasi malah semakin panas. Bu, kenapa sih? Ibu selalu ngomong kayak gitu. Arman itu suami aku, kataku dengan nada tinggi. Karena ibu gak mau kamu hidup susah. Siska, kamu harusnya sadar, hidup gak cuma tentang cinta, balas ibu. Arman meraih tanganku, mencoba menenangkanku. Sudah, Dek, gak usah diperpanjang. Namun, aku tahu hatinya terluka. Aku bisa melihatnya dari cara ia menghindari tatapan ibu dan menundukkan kepala. Hari itu, Arman pergi lebih cepat dari biasanya. Di jalan pulang, hanya tak seperti biasanya. Mas, gak apa-apa? Tanyaku akhirnya. Arman menghela napas. Aku gak apa-apa, Dek. Tapi aku janji, suatu hari nanti, aku akan bikin ibu kamu bangga. Aku gak akan biarin kamu terus dihina karena aku. Aku menggenggam tangannya erat. Mas, kamu gak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Aku udah bangga sama kamu. Namun, aku tahu ucapan ibu hari itu meninggalkan luka dalam di hati Arman. Dan itu adalah awal dari tekad besar yang perlahan tumbuh di dirinya. Hari itu membuatku sadar betapa kerasnya perjuangan kami untuk mendapatkan penerimaan dari ibu. Meski begitu, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Arman adalah rumah bagiku, dan aku akan mendukungnya dalam segala hal. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa memungkiri bahwa perkataan ibu juga melukai hatiku. Aku hanya berharap waktu bisa mengubah pandangannya. Namun, yang belum aku tahu saat itu adalah bahwa luka-luka yang ditimbulkan ibu akan menjadi bahan bakar bagi Arman untuk membuktikan dirinya. Tidak hanya kepada ibu, tetapi juga kepada dunia. Setelah insiden di rumah ibu, Arman berubah. Ia tidak lagi sekadar menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mulai memikirkan langkah besar untuk mengubah nasib. Satu malam, setelah selesai makan malam di rumah kontrakan kecil kami, Arman mengutarakan keinginannya. Sayang, aku mau coba buka usaha sendiri, katanya. Aku memandangnya dengan kening berkerut. Usaha apa, Mas? Aku mau coba bisnis teknologi kecil-kecilan. Selama ini aku sering bantu teman-teman memperbaiki gadget mereka. Aku pikir, kenapa nggak aku coba bikin usaha di bidang itu? Aku tahu Arman tidak main-main. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Namun, aku juga sadar bahwa ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Aku dukung, Mas, jawabku dengan senyum kecil. Tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Malam itu, kami membuat rencana. Arman mulai mencari informasi tentang bisnis yang ingin ia jalani. Ia menghabiskan waktu membaca artikel, menonton video tutorial, dan berdiskusi dengan teman-temannya yang lebih berpengalaman. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Uang kami pas-pasan. Untuk memulai bisnis, Arman harus mengorbankan banyak hal, termasuk motor kesayangannya. Motor itu penting, Mas, kataku saat ia memberitahuku rencananya untuk menjualnya. Aku tahu, Dek. Tapi lebih penting lagi, kita punya modal. Aku janji, nanti aku bisa beli motor yang lebih bagus. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun hatiku berat. Sementara itu, ibu tidak pernah berhenti memberikan tekanan. Setiap kali aku pulang ke rumah, ia selalu punya sesuatu untuk dikomentari. Lihat tuh Rina, katanya sambil menunjuk foto sepupuku yang sedang berlibur di luar negeri bersama suaminya. Dia hidup enak, gak seperti kamu yang harus jungkir balik kerja. Kamu nyesel kan sekarang? Aku menghela napas panjang. Aku sudah terbiasa dengan sindiran ibu. Tapi tetap saja, itu menyakitkan. Enggak, Bu, jawabku tegas. Aku bangga sama Arman. Dia kerja keras buat aku. Ibu hanya mencibir, kerja keras itu penting. Tapi hasilnya mana? Kamu itu buang-buang waktu dengan dia. Aku mencoba mengabaikan ucapan ibu. Tapi hatiku selalu terasa perih setiap kali ia merendahkan suamiku. Aku tahu, ibu tidak mengerti betapa kerasnya perjuangan Arman.
Bisnis Arman dimulai dengan sederhana. Ia membuka jasa reparasi gadget di sebuah kios kecil di pinggir jalan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kadang, ia pulang dengan wajah lesu karena tidak ada pelanggan. "Aku nggak ngerti, Dek," katanya suatu malam. "Aku sudah coba pasang iklan kecil-kecilan, tapi tetap sepi." Aku menggenggam tangannya. "Sabar, Mas. Semua butuh waktu. Aku yakin ini cuma awal." Ada kalanya aku melihat Arman hampir menyerah, tapi setiap kali itu terjadi, ia selalu mengingat janjinya untuk membuktikan dirinya kepada ibu. "Kalau aku berhenti sekarang, aku gak akan pernah bisa bikin ibu kamu bangga," katanya suatu malam. Aku memeluknya erat. "Mas, kamu gak perlu buktiin apa-apa ke ibu. Yang penting kita tetap berjuang bersama." Beberapa bulan kemudian, keberuntungan mulai berpihak pada Arman. Salah satu pelanggannya yang puas dengan hasil kerja Arman merekomendasikannya kepada teman-temannya. Kios Arman mulai ramai, dan ia mendapat beberapa proyek kecil untuk memasok perangkat elektronik ke toko-toko lokal. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Di tengah kesibukan Arman, aku mulai merasa tubuhku melemah. Awalnya aku mengira hanya kelelahan biasa karena bekerja dan mengurus rumah. Tapi lama-kelamaan, aku sering merasa pusing dan lemas. "Kayaknya aku harus cek ke dokter, Mas," kataku suatu pagi. Arman langsung panik. "Kamu sakit apa, Dek? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin?" "Aku pikir cuma capek biasa, Mas." Arman membawaku ke dokter, dan hasilnya membuat kami terkejut. Dokter mengatakan aku mengalami kelelahan fisik dan anemia akibat kurang istirahat dan pola makan yang tidak teratur. "Kamu harus banyak istirahat, Bu," kata dokter. Arman tampak sangat khawatir. "Kenapa kamu gak bilang kalau kamu capek?" tanyanya dengan nada penuh penyesalan. Aku tersenyum lemah. "Aku gak mau ngerepotin kamu, Mas. Kamu udah cukup sibuk dengan pekerjaan." Namun, Arman tidak menerima alasan itu. Ia memutuskan untuk mengurangi waktu kerjanya agar bisa lebih banyak mengurusku. "Tapi itu berarti pemasukan kami akan berkurang." "Aku nggak mau kamu sampai kenapa-kenapa, Dek. Kamu lebih penting dari apapun," katanya. Beberapa minggu kemudian, Arman mendapat kabar baik. Seorang investor tertarik dengan bisnisnya dan menawarkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Ini adalah peluang besar yang selama ini Arman tunggu-tunggu. Namun, di saat yang bersamaan, kondisiku memburuk. "Mas, aku nggak apa-apa, kamu fokus aja ke bisnismu," kataku. Meskipun aku tahu tubuhku semakin lemah, tapi Arman tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia terlihat bimbang antara menerima tawaran investor dan merawat. "Kalau aku nggak ambil kesempatan ini, kita mungkin nggak akan dapat peluang seperti ini lagi," katanya suatu malam. "Tapi aku juga nggak bisa ninggalin kamu." Aku menggenggam tangannya dengan lemah. "Mas, aku percaya sama kamu. Apapun keputusanmu, aku dukung. Tapi jangan pernah menyerah demi kita." Mendengar itu, Arman akhirnya memutuskan untuk mencoba menjalankan keduanya. Ia meminta bantuan beberapa temannya untuk mengelola bisnis, sementara ia tetap berada di sisiku. "Aku nggak akan menyerah, sayang," katanya. "Demi kita." Dalam hatiku, aku merasa bangga, sekaligus khawatir. Aku tahu perjuangan ini tidak akan mudah, tapi aku percaya pada Arman. Dia adalah pria yang tidak pernah berhenti berjuang, meskipun dunia seolah terus menjatuhkannya. Perjuangan Arman di titik ini adalah cerminan dari cinta dan tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi suami yang layak. Bukan hanya untukku, tapi juga di mata ibu. Namun, di balik semua itu, aku sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kesuksesan, tapi juga dari keberanian untuk saling mendukung di saat-saat sulit. Kini, kami berada di persimpangan yang menentukan. Arman harus memilih antara mengejar impiannya atau merawatku. Tapi, satu hal yang aku yakini, apapun keputusannya, kami akan melewati semua ini bersama. 3 tahun telah berlalu. Sejak momen terberat dalam hidup kami, Arman telah membuktikan dirinya. Bukan hanya kepada ibu,
tetapi juga kepada dunia. Dengan kerja keras dan ketekunannya, ia berhasil membawa bisnis teknologi kecil-kecilannya menjadi sebuah perusahaan besar. Kini, Arman adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang dikenal sebagai inovator dalam bidang perangkat lunak lokal. Hidup kami berubah drastis. Kami pindah ke rumah yang lebih besar. Mobil baru terparkir di garasi, dan pakaian kami tidak lagi sederhana. Namun, di balik semua itu, Arman tetap menjadi pria yang rendah hati dan sederhana. Mas, aku masih gak percaya kita sampai di titik ini, kataku suatu malam saat kami duduk di balkon rumah baru kami. Arman tersenyum sambil menggenggam tanganku. Semua ini berkat kamu, Dek. Kamu gak pernah ninggalin aku meski kita susah. Aku menggeleng. Ini semua berkat kerja keras kamu, Mas. Aku cuma bantu. Arman tidak pernah sombong dengan kesuksesannya. Setiap kali ia menerima penghargaan atau diundang ke acara besar, ia selalu mengatakan bahwa semua yang ia capai adalah hasil dari kerja tim dan dukungan keluarganya. Namun, meski hidup kami berubah, ada satu hal yang masih mengganjal. Hubungan kami dengan ibu. Ibu masih jarang berkomunikasi dengan kami sejak Arman memulai bisnisnya. Mungkin karena ia merasa malu atas kata-kata kasarnya di masa lalu. Namun, semuanya berubah pada suatu malam ketika kami sedang menonton televisi. Sebuah acara berita sedang menayangkan wawancara dengan Arman. Dalam wawancara itu, Arman berbicara tentang perjalanannya dari seorang pria biasa yang bekerja serabutan hingga menjadi CEO perusahaan besar. Ia juga menyebutkan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk keluarganya, terutama istrinya. Aku melihat ibu menonton acara yang sama di rumahnya. Ia dudak dayam. Matanya tidak lepas dari layar televisi. Setelah acara selesai, ibu hanya termenung. Keesokan harinya, aku terkejut ketika ibu tiba-tiba meneleponku. Siska, ibu mau ke rumahmu, katanya dengan suara pelan. Aku tahu, ini adalah langkah besar bagi ibu. Ia tidak pernah mau datang ke rumah kami sebelumnya. Bahkan, ketika kami sudah pindah ke tempat yang lebih layak. Ketika ibu tiba, aku melihat raut wajahnya yang berbeda. Ada rasa penyesalan yang mendalam di matanya. Mana Arman? Tanyanya pelan. Mas Arman di ruang kerjanya, Bu. Sebentar, aku panggilkan. Arman datang beberapa menit kemudian. Meski sudah lama tidak bertemu, ia tetap menyapa ibu dengan sopan. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Tanyanya sambil tersenyum. Ibu tampak canggung. Ia menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata, Waalaikumsalam Arman. Ibu mau minta maaf. Aku terkejut mendengar ucapan ibu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku duga. Maafkan ibu, Man. Ibu salah sudah merendahkan kamu. Ibu gak tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Ibu salah, Arman tersenyum kecil. Bu, saya sudah melupakan semua itu. Yang penting sekarang, kita bisa hidup bahagia bersama. Aku melihat ibu mulai menangis. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ibu begitu tulus. Ibu bangga sama kamu, Man. Ibu gak tahu harus bilang apa lagi, kata ibu sambil menggenggam tangan Arman. Arman mengangguk. Yang penting sekarang, kita adalah keluarga, Bu. Masa lalu biarlah jadi pelajaran. Sejak hari itu, hubungan kami dengan ibu menjadi jauh lebih baik. Ibu sering datang ke rumah, dan ia tidak lagi merasa malu kepada Arman. Sebaliknya, ia kini sering membanggakan menantunya di depan teman-temannya. Arman itu orangnya pekerja keras. Kalau bukan karena dia, anak saya mungkin gak akan hidup sebaik ini, kata ibu suatu kali kepada tetangganya. Aku hanya bisa tersenyum mendengar perubahan sikap ibu. Kini, keluarga kami lebih harmonis daripada sebelumnya. Namun, yang paling membuatku terharu adalah kebesaran hati Arman. Meski pernah dihina dan direndahkan, ia tetap memperlakukan ibu dengan hormat dan kasih sayang. Bu, kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ke saya ya, katanya. Suatu hari, ketika ibu mulai merasa tubuhnya lemah, ketika ibu jatuh sakit, Armanlah yang paling sibuk mengurusnya. Ia membawa ibu ke rumah sakit terbaik dan memastikan ibu mendapatkan perawatan yang terbaik.
Ibu sudah seperti orang tua saya sendiri, Dek, katanya suatu malam saat kami berbicara. Saya nggak pernah dendam sama ibu. Semua yang saya lakukan, termasuk kerja keras saya, itu juga untuk ibu. Aku memeluknya erat. Mas, aku bangga sama kamu. Kamu memang lelaki luar biasa. Di hari-hari terakhir ibu, kami merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ibu sering mengatakan betapa bersyukurnya ia memiliki kami sebagai keluarga. Terima kasih, Man. Kamu adalah berkah terbesar dalam hidup Siska, katanya sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Kini, hidup kami berjalan dengan damai. Setiap kali aku mengingat masa-masa sulit yang pernah kami lalui, aku merasa bersyukur karena kami tidak menyerah. Perjuangan Arman tidak hanya membawa kami pada kesuksesan materi, tetapi juga membuktikan bahwa cinta dan ketulusan adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Mas, kalau aku boleh milih lagi, aku tetap akan pilih kamu, kataku suatu malam saat kami duduk bersama. Arman tersenyum. Dan aku tetap akan pilih kamu, Dek, karena kamu adalah alasan aku bisa sejauh ini. Hidup mungkin tidak pernah mudah, tapi dengan cinta dan kerja keras, kami tahu bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر